menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu politik, khususnya ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, maka sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum seperti itu. Oleh karena itu, mengapa? Yang diteliti adalah manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang mengetahui. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia sangat kompleks dan berperilaku selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis sehingga mempersukar usaha untuk mengandalkan perhitungan serta proyeksi masa depan. Oleh karena itu, para sarjana ilmu sosial cenderung merumuskan definisi umum sifatnya seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi melalui pokok pemikiran tertentu. Pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas karena tidak mendorong para ahli untuk mengambil kesimpulan atau membuatkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan ini berlaku di tahun 1950-an. Mereka gerakan perburuan yang ingin ditingkatkan oleh mutu ilmu politik dan mencari suatu nous. Gerakan baru ini dapat disebut dengan revolusi dalam ilmu politik, merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut. Sekalipun berlaku peristiwa ini adalah kompleks, tetapi ada pola-pola berulangan yang dapat diidentifikasi. Pola-pola keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang diteliti oleh sistematis dengan menggunakan statistik matematika. Dapat dirumuskan hukum-hukum yang bersifat probabilitas. Akan tetapi pada akhir dekade 1960-an timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku kritik dari para ahli-ahli orientasi politiknya. Kritikan seperti Herbert Marcuse. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis dalam usaha meneliti perilaku manusia terlalu meremehkan bangsa dan negara serta lembaga-lembaga, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinaikkan. Dasar-dasar ilmu politik. Ilmu ekonomi juga berkembang melalui teori pilihan rasional. Jadi jelaslah bahwa dewasa ini adalah keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua. Gerakan itu terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber, di samping pertemuan-pertemuan dan penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah perilaku politik harus lebih menjadi fokus pengamatan dari lembaga-lembaga politik, kekuasaan, dan keyakinan politik.
dikonversi menjadi output dalam bentuk kebijakan dan peraturan-peraturan. Konsep-konsep pokok para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut. Perilaku pokok memperlibatkan keteraturan yang dapat dirumuskan oleh generasi-generasi. Generasi-generasi ini pada saatnya harus dapat membuktikan kebenaran dengan menunjukkan pada perilaku yang relevan. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data memerlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantitatif melalui ilmu statistik dan matematika. Dalam membuat nilai-nilai pribadi si peneliti, si pendapat mungkin tidak main peranan dalam proses interaksi dan ilmu-ilmu secara sosial, misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik. Yang pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang religius yang dapat dirumuskan dalam generasi-generasi. Yang kedua, generasi-generasi pada saatnya harus dapat membuktikan kebenaran dengan menunjukkan pada perilaku relevan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Yang keempat, untuk mencapai kecermatan dalam peneliti diperlukan mengukur dan mengkualifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. Yang kelima, dalam perbuatan analisis politik, nilai-nilai pribadi si peneliti dapat sepadat mungkin tidak main peranan. Yang keenam, peneliti politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep dan teori-teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses ini, interaksi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya dimasukkan istilah berupa istilah baru seperti sistem politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, fungsi, peranan, struktur, bentuk, budaya, dan sosialitas politik di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, institusi, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan. Berkat timbulnya pendekatan perilaku telah berkembang besar macam analisis yang menunjukkan rumusan berupa rumusan baru tentang kedudukan nilai dalam penelitian politik serta satuan-satuan sosial yang hendak diamati. Di antaranya yang dikenal ialah analisis struktural dan fungsional dan pendekatan analisis sistem. Kedua analisis terakhir tadi berkaitan erat dengan hubungan pada intinya pangkal tolak pada peneropong masyarakat dari segi keseluruhan. Berdasarkan adanya hubungan erat antara unsur masyarakat yang satu dengan unsur masyarakat yang lain, yang berakhirnya cenderung untuk mencapai adanya keseimbangan masyarakat. Setiap peranan yang terdapat maupun yang tidak nyata dari tiap-tiap unsur masyarakat senantiasa berpengaruh secara langsung terhadap unsur-unsur masyarakat lainnya. Jadi, hubungan antara ilmu politik dengan pengetahuan sangat erat karena keduanya berpegangan teguh dalam ilmu politik. Sekian dari saya.